Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Sahabat. Saya Cahaya Sahabat akan kembali menemani waktu luang kalian. Dan saya akan mencoba kembali berbagi kisah yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan bagi yang baru bergabung, saya mohon dukungannya agar saya terus bisa mengembangkan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu orang-orang enggan memandikan serta menguburkan jenazahnya karena kefasikan orang tersebut. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, sholatkanlah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknat, kata penduduk. Nabi Musa alaihissalam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Nabi Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Nabi Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Nabi Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu, sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal, yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas, bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu, padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah Allah, zat yang maha paling mengasihi. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Allah menjelaskan, pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan. Akan tetapi ada 3 hal yang terdapat dalam diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu, kedua adalah teman buruk, ketiga adalah iblis. Semoga laknat Allah menimpanya. 3 hal ini lebih menjerumuskan ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Yang kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi, aku senang berteman dengan orang-orang solih, dan aku menyukai kejuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik.
Yang ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripada aku kalau orang-orang soleh adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai-anda dua orang, yang satu adalah orang soleh dan yang satunya adalah orang buruk, mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang yang satu yang soleh dan mengakhirkan hajat orang yang buruk." Sementara dalam riwayat Wahab bin Munabbah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, "Ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabi-Mu akan senang, dan setan musuhku dan musuhmu akan bersedih. Tetapi apabila Engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang, dan para nabi serta para wali-Mu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu, ampunilah aku ya Allah. Sungguh, Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku dan maafkanlah aku." Kemudian Allah berkata, "Aku telah mengasihaninya, memaafkannya, dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah Zat yang mengasihi dan penyayang, terutama kepada orang-orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena itu, laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau menyolati jenazah lelaki tersebut dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya." Seperti itulah kisahnya. Jenazah yang terasingkan dinilai buruk oleh manusia, namun mulia di hadapan Tuhannya. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah berhenti untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya Cahaya Sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.